فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. ما زلنا في علامات أهل السنة. Kita masih membahas tentang ciri-ciri seorang ahli sunnah. Masih kita pada ucapan Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari, bahwa Imam rahimahullah, dalam kitabnya Syarh Sunnah, beliau menyatakan kalau seorang mencintai sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik, Usaid bin Hudayr, maka ketahuilah bahwa dia adalah ahli sunnah. Berarti ciri ahli sunnah adalah cinta kepada para sahabat. Juga beliau berkata, wa man arafa ma taraka ashab al-bid'ah min as-sunnah wa ma faraqu fihi fatamassaka bih fahuwa sahibu sunnah. Dia ciri berikutnya, masih ucapan Al-Barbahari. Dan kalau seseorang melihat apa yang ditinggalkan oleh ashabul bid'ah, yang ditinggalkan oleh kelompok-kelompok sesat dari sunnah-sunnah nabawiyah, wa ma faraqu fihi, melihat apa yang dijauhi oleh mereka dan ditinggalkan oleh mereka, kemudian justru dia berpegang dengannya, maka dia adalah ahlus sunnah. Berarti apa ciri-ciri ahlus sunnah? Dia berpegang dengan sunnah, khususnya sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh kelompok-kelompok sesat. Setiap kelompok-kelompok sesat, mereka meninggalkan ajaran Nabi, meninggalkan sunnah-sunnah. Dan khususnya setiap kelompok punya ciri khas tersendiri. Kalau kelompok Syiah misalnya, Rafidhah, pasti dia akan meninggalkan penghormatannya terhadap para sahabat. Mereka melecehkan mereka, mencerca mereka, memusuhi. Maka ahli sunnah ini melihat seperti itu, mereka sebaliknya memuji para sahabat, meninggikan para sahabat, memuliakan para sahabat. Kalau ada sunnah yang ditinggalkan oleh beberapa kaum sufiyah, yaitu inkarul munkar, mengingkari kemunkaran, maka justru ahlu sunnah tadi menegakkannya. Dan begitulah seterusnya. Kalau ada seseorang yang melihat bahwa ada sunnah yang ditinggalkan oleh kelompok sesat, kemudian dia justru menghidupkannya, maka itu ciri bahwa dia sahibu sunnah wa sahibu jamaah wa haqiqun an yuttaba', dan pantas untuk diikuti, wa an yu'an, dan pantas untuk dibantu dan ditolong, wa yuhfaz wa huwa mimman awsa bihi, dan mereka adalah termasuk yang yang Rasulullah SAW wasiatkan untuk menjaganya. Masih berbicara lagi Imam Al-Barbahari rahimahullah. Idza ra'aita ar-rajul yad'u lis-sultan bis-salahi fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Kalau engkau melihat seseorang berdoa untuk kebaikan penguasa, maka ketahuilah bahwa dia adalah ahlus sunnah insyaallah. Ini ciri berikutnya. Ciri-ciri ahlus sunnah yang berikutnya adalah bahwa dia mendoakan kebaikan untuk penguasa. Dan ini adalah sunnah yang ditinggalkan oleh beberapa kelompok sesat seperti Khawarij atau Syiah Rafidhah atau kelompok-kelompok yang sejenis dari kaum reaksioner yang mereka berjalan dengan emosi. Maka doa-doa mereka kepada penguasa selalu doa-doa jelek. Semoga Allah menghancurkannya, semoga Allah membinasakannya, semoga Allah melaknat mereka dan seterusnya. Padahal itu jelas bukan sunnah. Maka ahlu sunnah harus menghidupkan sunnah dalam masalah ini. Apa sunnah dalam masalah ini? Sunnahnya justru mendoakan kebaikan untuk penguasa. Bahkan Fudail bin Iyad menyatakan, kalau aku punya satu doa yang dikabulkan, niscaya yang aku doakan adalah penguasa. Kalau aku doakan untuk diriku, maka aku yang sendirian yang dapat kebaikan itu. Tetapi kalau aku mendoakan penguasa, penguasa jadi baik dan rakyatnya pun akan merasakan kebaikan-kebaikan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kemudian Abu Hatim rahimahullah berkata kepada anaknya, "Idza ra'aita man yuhibbu Ahmad fa'lam annahu sahibu sunnah
wahai anakku, kalau engkau melihat seorang yang cinta kepada Imam Ahmad, maka ketahuilah bahwa dia adalah ahlus sunnah. Karena di zamannya tokoh Imam ahlus sunnah adalah Imam Ahmad rahimahullah. Di zaman sebelumnya tokoh ahlus sunnah yang terkenal adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Maka setiap zaman ada tokoh-tokoh ahlus sunnah, imam-imam ahlus sunnah. Maka barang siapa yang cinta kepada imam-imam ahlus sunnah, maka ini ciri kalau dia ahlus sunnah. Sebaliknya, kalau dia benci kepada tokoh dan imam ahlus sunnah, maka itu ciri-ciri bahwa dia adalah bukan ahlus sunnah. Lihat ucapan Zakaria ibni Yahya ibni Sabih rahimahullah. Sami'tu Abu Bakar ibni Ayyash qala lahu, aku mendengar Abu Bakar ibni Ayyash berkata kepadanya seseorang, ya Abu Bakar, manis sunni? Ada yang bertanya kepadanya, wahai Abu Bakar, manis sunni? Siapa yang disebut sunni? Qal, dijawab, alladhi idza dzukiratil ahwa lam yata'assab li syai'in minha. Ahli sunnah atau sunni adalah yang kalau disebut aliran-aliran bid'ah hawa nafsu, maka niscaya dia tidak ta'assub sedikit pun dari mereka. Disebutkan pula dalam riwayat, dia tidak marah seperti marahnya ketika dia mendengar tentang aliran-aliran sesat. Ini ahli sunnah. Betapa bencinya mereka kepada ahlul ahwa. Berkata Waqi' ibn Jarrah rahimahullah, man talabal haditha kama jaa'a fahuwa sahibu sunnatin. Ciri berikutnya diucapkan oleh Waqi' ibn Jarrah, siapa yang mencari hadis, mempelajari hadis, menyampaikan hadis kama jaa'a, sesuai dengan apa adanya, tidak berani menambah, tidak menguranginya, tidak merubah, maka orang ini sahibus sunnah. Berarti orang ini ahlus sunnah. Berarti apa yang dimaksud ciri-ciri beliau atau ciri-ciri ahlus sunnah? yakni yang meriwayatkan atau mempelajari hadis, menerima hadis, meriwayatkan hadis, tidak berani menambah atau menguranginya, tidak berani merubahnya, tidak berani menyelewengkan maknanya. Ini ahlus sunnah ya. Qala aidan, berkata juga Waqi' ibn Jarrah, dan Waqi' ibn Jarrah merupakan salah seorang dari guru-guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya. Qala aidan, inna ahlal ilmi yaktubuna ma lahum wa ma alaihim. Para ulama mereka menulis apa yang mereka atau apa yang untuk mereka dan apa yang atas mereka. Ini juga ciri-ciri ahlus sunnah. Para ulama mereka selalu menulis hujjah-hujjah, apakah yang membenarkan dirinya atau yang menyalahkan dirinya, yang mendukung dirinya ataupun yang menentang dirinya. Kalau ada riwayat hadis sahih, hujjah yang qat'iyah, dia akan sampaikan. Artinya bukan orang yang berpendapat kemudian cari riwayat yang cocok, bukan. Mereka bukan orang yang berpendapat dulu, berpegang dulu dengan satu keyakinan, kemudian meriwayatkan hanya yang cocok saja, menerima hanya yang cocok saja, menyampaikan apa yang cocok saja. Itu bukan ciri-ciri ahlu sunnah. Ciri-ciri ahlu sunnah menyampaikan apa adanya dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih. Apakah kebetulan dia cocok dengannya, yakni benar dengan apa yang dia kerjakan, ataupun kebetulan bertentangan dengan apa yang dia kerjakan, bahwa ini hadis sahih, adapun apa yang saya kerjakan salah. Ini ahlu sunnah. Yaktubuna ma lahum wa ma alaihim. Mereka menulis apa yang membenarkan mereka ataupun apa yang menyalahkan mereka. Yani mereka tidak ta'assub pada satu pendapat. Apa yang diriwayatkan sahih dia akan sampaikan, dia akan tulis, walaupun ternyata justru menentang dirinya. Loh, ini kan bertentangan dengan apa yang katakan kemarin. Iya, yang saya katakan kemarin salah, dan apa yang saya katakan sekarang riwayat-riwayat ini benar. Ini hadis sahih. Maka mereka menulis apa yang mendukung mereka ataupun apa yang menyalahkan mereka. Berbeda dengan ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat. Mereka hanya mau menulis yang mendukung diri mereka saja. Kalau ada riwayat-riwayat yang bertentangan dengan manhaj mereka, prinsip mereka, mereka akan sembunyikan. Mereka akan hilangkan, atau mereka akan hapuskan, atau mereka nggak akan ajarkan kepada kaum muslimin. Persis seperti Yahudi.
Ketika mereka bertanya tentang masalah Nabi yang akan datang di akhir zaman, disembunyikan. Yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Mereka menyembunyikan ilmu padahal mereka tahu. Padahal di kitab Taurat mereka ada, dalam kitab-kitab mereka ada, tapi mereka sembunyikan. Ahlul bid'ah wad dalalah, kelompok-kelompok sesat juga sama. Mereka menyembunyikan semua yang kira-kira akan menentang mereka atau menentang prinsip mereka atau membuktikan kesalahan mereka, mereka sembunyikan. Tetapi ahlu sunnah tidak. Dia akan sampaikan malahum wa ma alaihim. Akan disampaikan apa yang memang untuk mereka, mendukung mereka, ataupun yang ternyata menyalahkan mereka. Ini ciri-ciri ahlu sunnah yang berikutnya. Qala Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah, ma ra'aitu ahadan qad ya'du illa qultu majnun aw sahib hadith. Wa ma ra'aitu ahadan qad, aku tidak melihat, kata Syu'bah Ibn al-Hajjaj rahimahullah, ma ra'aitu ahadan qad ya'du illa qultu majnunun aw sahib hadith. Aku tidak melihat seorang pun yang mereka dimusuhi atau mereka dalam keadaan dikucilkan, kecuali aku katakan dia orang gila atau ahli hadis. Di sini menunjukkan bahwa orang-orang yang gila dalam keadaan mereka dikucilkan karena kegilaannya. Tetapi sahibu hadis, karena Rasulullah SAW menyatakan innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam ini dimulai dengan keasing dan akan berakhir asing seperti permulaannya. Tetapi berbahagialah orang-orang yang asing, semoga mendapatkan tuba dalam jannah. Orang-orang yang asing. Maka seseorang yang berbeda sendiri dalam keadaan dimusuhi oleh kaumnya atau dikucilkan oleh kaumnya, imma karena mereka ini memiliki suatu keanehan atau mereka adalah sahibus sunnah, maka dilihat dikucilkannya karena apa. Kalau karena mereka menerapkan sunnah demi sunnah, itu ciri-ciri sahibul hadis, itu ciri-ciri ahlus sunnah. Qala Ishaq bin Ibrahim al-Hanini rahimahullah, thalathatu asya la yastaghni anha ashabul hadis. 3 perkara yang tidak hilang daripadanya para ahlul hadis. 3 perkara yang tidak hilang artinya selalu ada pada para pencari hadis, pada ahlul hadis. Apa itu 3 perkara? Pertama, sur'atul mishi, cepatnya kalau jalan. Wa sur'atul akl, cepat kalau makan. Wa sur'atul khat, dan cepat kalau nulis. Tulabul ilm, para pencari hadis, hendaklah kalian seperti mereka, para ashabul hadis, para pencari-pencari hadis, para ulama, para rawi yang kesana kemari mencari hadis. Mereka kalau makan cepat, kalau berjalan cepat, dan menulis juga cepat. Karena itu semua mendukung talabul hadis, mendukung belajar. Ayo belajar sebentar saat masih makan. Ini sudah mulai pelajarannya, belum selesai masih makan. Ini sudah separuh pelajaran masih makan. Habis sudah pelajaran, waduh nggak dapat saya belum selesai makannya. Makan. Yang satu lagi jalan santai. Itu sudah dimulai kajian, ya sebentar, sabar. Enggak pada tempatnya. Sabar tidak pada tempatnya. Yang gelelengan di kamar-kamar di pondok kalian, itu ustaz sudah datang. Iya. Jalan satu langkah. Itu bukan jalannya para pencari ilmu. Bukan jalannya para pencari ilmu. Selangkah demi selangkah itu kalau orang yang nggak ngingetin yang lain-lainnya, cepat-cepat dia akan lebih lambat lagi dari itu. Duduk dulu, mandangin eternit, tarik napas panjang-panjang. Nah, kenapa? Bukan disuruh kerja, mau dikasih ilmu. Kenapa dikasih ilmu kok malas jalannya? 3 perkara yang selalu ada pada ahlul hadis, pada para pencari hadis. Pertama, suratul masyi, cepat kalau jalan, segera. Ada pelajaran, langsung dia berangkat jalan cepat.
Makannya cepat. Dan juga nulisnya cepat. Jangan baru nulis satu kalimat, ustaznya sudah selesai nulis atau sudah selesai bicara. Sampai ustaznya sudah keluar, kamu masih belum selesai nulis satu hadis. Padahal yang sampaikannya 5 hadis, 5 riwayat. Ini ketinggalan ilmu. Maka ciri-ciri ahlus sunnah, ciri-ciri ahlul hadis, semangat mencari ilmu. Dan mereka dalam keadaan selalu memiliki 3 perkara tadi. Cepat ketika berjalan, cepat ketika makan, dan dia cepat ketika menulis. Sigap, tidak malas-malasan. Qala Qutaibah bin Sa'id rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajul yuhibbu ahlal hadis fa innahu 'ala sunnah." Kata Qutaibah bin Sa'id rahimahullah, siapa yang melihat seseorang cinta kepada ahlul hadis, kepada para ulama ahlul hadis, maka ketahuilah bahwa dia adalah sahibus sunnah. Dia adalah 'ala sunnah, di atas sunnah. Demikian pula Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah, dia menyatakan as-sunni alladhi idza dzukiratil ahwa lam yaghdab li syai'in minha. Seorang sunni, seorang ahlu sunnah adalah orang yang kalau disebut tentang ahwa, disebut tentang aliran-aliran sesat, pemikiran-pemikiran sesat, madhab-madhab sesat, maka niscaya lam yaghdab li syai'in minha. Sungguh dia tidak pernah marah seperti marahnya ketika didengar atau mendengar kalimat-kalimat tadi, atau mendengar tentang ashabul ahwa. Qala Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah. Berarti ciri-ciri yang tadi disebutkan oleh Abu Bakar bin Ayyash ataupun Qutaibah bin Sa'id sama dengan apa yang diriwayatkan kemarin yang kita bacakan, yaitu cinta kepada ahlus sunnah dan benci kepada ahlul bid'ah. Senang dia kalau disebut para ulama ahlus sunnah, dan jengkel dia kalau disebut tentang tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Marah dia kalau disebut tentang pemikiran-pemikiran sesat. Berkata Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah, wa ihda alamati ahli sunnah hubbuhum li a'immati sunnah wa ulamaiha wa ansariha wa awliyaiha. Kata Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah, salah satu dari ciri-ciri ahli sunnah adalah cintanya mereka kepada sunnah dan kepada ulamanya, ulama sunnah, dan kepada ansaraha, kepada para pembela-pembela sunnah, wa awliyaaha, dan juga kepada para wali-wali sunnah, pembela-pembela sunnah, penolong-penolong sunnah. Wa bughdhuhum li a'immatil bid'ah, dan bencinya kepada tokoh-tokoh penyesat umat, tokoh-tokoh ahli bid'ah, ahli dhalal, alladzina yad'una ila an-nar, yaitu tokoh-tokoh yang membawa dan mengajak kepada api neraka. Wa yadulluna ashabahum ala daril bawar, yaitu orang-orang yang menunjukkan atau menggiring pengikutnya kepada darul bawar, kepada neraka jahannam, kepada azab yang kekal. Maka ahlu sunnah kalau disebut para ulama sunnah, pembela sunnah, para awliya sunnah, penolong sunnah, maka dia senang, cinta kepada mereka. Tetapi kepada tokoh-tokoh ahli bid'ah wad dhalalah, tokoh penyesat umat, tokoh pembawa kepada kesesatan, seperti tokoh-tokoh Syiah Rafidhah, tokoh-tokoh para Khawarij, tokoh-tokoh teroris, benci dia, jengkel pada mereka, marah. Ini ciri-ciri ahli sunnah. Wa ghazayyana Allah subhanahu quluba ahli sunnah wa nawwaraha bihubbi ulama'i sunnah fadlan minhu jalla jalaluh. Dan Allah telah mengindahkan subhanahu wa ta'ala quluba ahli sunnah, telah mengindahkan hati-hati ahli sunnah, wa nawwaraha, dan menjadikannya bercahaya, bihubbi ulama'i sunnah, dengan cinta kepada ulama ahli sunnah. Allah jadikan hati-hati ahli sunnah bercahaya. Allah jadikan hati-hati ahli sunnah menjadi indah. Dengan apa? Dengan kecintaan mereka kepada ulama sunnah, kepada para pembela-pembela sunnah, pada ulama ahli sunnah. Dan ini fadlan minhu jalla jalaluh, dan ini pemberian fadilah dari Allah jalla jalaluh. Qila, dikatakan kepada Sahal ibn Abdullah at-Tasturi rahimahullah, mata ya'lamu ar-rajul annahu 'ala sunnah wal jamaah. Ditanyakan kepada beliau Sahal ibn Abdullah at-Tasturi,
Kapan seseorang mengetahui kalau dirinya di atas sunnah dan di atas jamaah? Qala, dijawab oleh beliau, idza arafa min nafsihi 10 khisal. Kalau dia mengetahui pada dirinya ada 10 perkara. Kalau dia mengetahui pada dirinya 10 perkara. Pertama, la yatrukul jamaah, tidak meninggalkan jamaah. Yang kedua, la yasubbu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedua, tidak mencerca para sahabat. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Yang ketiga, wala yakhruj ala hadhil ummah bisayf. Yang ketiga, hendaklah jangan keluar membawa pedang melawan kaum muslimin. Hadhil ummah, ini umat Islam. Ciri yang ketiga apa? Tidak keluar dengan pedangnya untuk melawan orang yang masih muslimin. Wala yukadzibil qadar, tidak mendustakan takdir. Wala yashukku fil iman, dan tidak meragukan keimanannya, keimanan dirinya. Tidak meragukan keimanan dirinya. Wala yumari fid din, dan tidak berdebat dalam masalah agama. Tidak berdebat dalam masalah agama. Wala yatrukus salah ala man yamutu min ahli al-qiblati bid-danbi, dan tidak meninggalkan salat, menyolatkan jenazah orang-orang yang masih ahli al-qiblah hanya karena dosa-dosa. Bukan karena uzur. Kalau karena uzur maklum, karena itu tidak wajib alal aini, tapi wajibnya wajib kifai. Tetapi kalau dia meninggalkan, saya tidak mau menyolatkan si fulan hanya karena dosanya, maka ini ciri-ciri kalau dia ada pemikiran yang bukan sunnah, bukan ala sunnah. Karena yang namanya ahli sunnah justru dia menyolatkan mereka karena mendoakan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya. Sehingga karena dosa-dosa tidak menghalangi seseorang untuk menyolatkan jenazahnya. Yang berikutnya, wala yatrukul masah alal khufain, dan tidak meninggalkan sunnahnya mengusap sepatu ketika berwudu. Wala yatrukul jum'ah khalfa kulli walin, tidak meninggalkan salat Jumat bersama para penguasa. Apakah orang penguasa itu jarin atau adil, apakah zalim ataupun adil, tidak meninggalkan salat Jumat bersama mereka. Lihat ucapan beliau rahimahullah, Sahal ibn Abdullah at-Tasturi. Kalimat-kalimat yang disebutkan dari ciri-ciri tadi adalah untuk menafikan dari dirinya pemikiran sesat. Seperti kita contohkan, la yatrukul jamaah, agar jangan seperti mereka yang mengatakan ahlu sunnah tapi tidak bersama jamaah, tidak bersama jamaah kaum muslimin. Yani pegang sunnah dia tapi tidak kembali kepada jamaah salaf, jamaah para sahabat. Yang kedua, wala yasuhubbu ashabi Rasulullah, tidak mencerca sahabat, agar terbebas dari pemikiran Syiah bahwa kalian ahli sunnah mencintai sahabat, tidak mencerca sahabat. Yang ketiga, tidak keluar melawan umat Nabi Muhammad SAW dengan pedang-pedang kalian. Artinya jangan seperti Khawarij. Wala yukadzibil qadar, dan jangan mendustakan takdir. Jangan seperti Qadariyah, jangan seperti Jabriyah. Wala yashukku fil iman, dan jangan meragukan keimanannya. Yani jangan seperti Murji'ah. Murji'ah itu tidak meyakini keimanannya. Dalam keadaan mengatakan dengan kami mukminun insyaallah, begitu. Meragukan keimanannya. Wala yumari fid din, dan tidak berdebat dalam agama, tidak seperti ahlul kalam, ahlul filsafat yang agamanya adalah milik pemenang debat. Agamanya adalah hasil debat. Kalau menang itu yang hak, kalau kalah itu bukan hak, kata mereka. Wala yatruku shalah ala man yamut, dan tidak meninggalkan salat jenazah kepada orang yang mati hanya karena dosa-dosa, untuk menghindarkan diri dari pemikiran wa'diyah. Apa itu wa'diyah? Mirip dengan Khawarij, tapi hanya dalam bentuk keyakinan. Kalau orang berbuat dosa maka dia kafir. Dan agar jangan sampai seperti Mu'tazilah, orang yang berbuat dosa dia bukan kafir, bukan mukmin, manzilah baina manzilatain.
Wala yatrukul masah alal khufain, dan tidak meninggalkan masah alal khufain. Masah alal khufain adalah suatu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang mengingkari sunnah ini kecuali kelompok-kelompok mutasyayyi' dan sejenisnya. Nah, wala yatrukul jum'ah khalfa kulli walin, dan tidak meninggalkan salat Jumat bersama setiap wali, penguasa, apakah zalim ataupun tidak zalim. Kata Sahal bin Abdullah Tasturi, kalau 10 ini ada pada kamu, maka kamu adalah ahlus sunnah. Yang berikutnya ucapan Abul Qasim Ismail ibn Muhammad al-Asbahani, ahlul hadith akhadud din minal kitab wa sunnah wa tariq an-naql fa awradtuhum al-ittifaq wal i'tilaf. Bahwa ahlul hadith mereka mengambil dari kitab was sunnah, artinya ilmu mereka mengambil dari kitab was sunnah, wa tariqin naql, dengan cara penukilan-penukilan riwayat. Ini ahlu sunnah, ciri-ciri ahlu sunnah. Maka awradathumul ittifaq wal i'tilaf, awradathum, itu dhamanya bukan di ta tetapi di ha. Awradathum al-ittifaq wal i'tilaf, maka mereka dimasukkan dengan prinsip itu kepada al-ittifaq wal i'tilaf, persatuan, perdamaian, kecocokan hati, tidak bertikai. Kenapa tidak bertikai? Karena rujukannya sama, mengambil dari kitab wa sunnah. Sedangkan selain ahli sunnah, mereka mengambil dari pemikiran ro'yunya sendiri. Menurut saya, akhirnya terjadilah perdebatan di antara mereka, pertikaian dan perpecahan. Maka ciri ahli sunnah mesti ahlul i'tilaf. Ahlul i'tilaf ini golongan yang bersatu, golongan yang satu hatinya. Adapun ahlul bid'ah adalah ahlul iftiraq, golongan yang berpecah belah. Ini ciri berikutnya. Qala Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ashabul hadis khairun nas, bahwa para ahlul hadis merupakan sebaik-baik manusia. Wa kaifala yakununa kadzalik wa qad nabadu dunya bi asriha wara'ahum. Bagaimana tidak demikian? Mereka telah melemparkan dunia mereka seluruhnya di belakang punggung-punggung mereka. Kemudian ja'alu ghidha'ahumul kitabah. Kemudian jadilah mereka orang-orang yang makanannya adalah nulis, begadangnya adalah membahas, istirahatnya adalah mengingat, mengulang-ulang pelajaran. Wa khuluquhumul madad, dan juga keadaan mereka, akhlak mereka adalah bagaimana menambah ilmu. Wa naumuhum sihad, wa istila'uhum ad-diya, wa tawassuduhumul hasa. Qul lihat, ashabul hadis ahlus sunnah itu sebaik-baik manusia. Kenapa dikatakan sebaik-baik manusia? Karena mereka adalah orang-orang yang melemparkan dunia di belakang punggung mereka untuk mementingkan agama, untuk mementingkan akhiratnya. Ja'alu ghidha'ahumul kitab. Makanan mereka itu nulis, mencatat ilmu, mengkaji ilmu, terus dicatat dalam kitab-kitab mereka. Apa yang mereka sudah dapatkan mereka tulis, mereka tuangkan dalam kitab-kitab mereka. Sehingga kita mendapatkan hasil jerih payah mereka, kitab-kitab para ulama. Wa samruhumul mu'aradah, samarnya mereka, samar itu tidak tidur malam, jadi begadangnya mereka itu membanding-bandingkan ini riwayat ini dengan riwayat yang itu, riwayat yang itu dengan riwayat, membahas, bahas. Wastirwahuhum al-mudzakarah, istirahatnya mereka mudzakarah. Apa mudzakarah? Mengulang-ulang apa yang telah dipelajarinya di siang hari. Ini ahlus sunnah. Berarti ciri-ciri ahlus sunnah adalah talabul ilm. Kalau tidak semangat cari ilmu, berarti dia ada sesuatu. Kenapa? Karena memang ciri-ciri ahlus sunnah adalah talabul ilm. Bagaimana mungkin mereka akan mengatakan saya ahlus sunnah tapi nggak pernah tahu apa itu sunnah dan nggak pernah mau mempelajari sunnah? Bagaimana mau dikatakan ahlus sunnah? Yang namanya ahlus sunnah pasti akan mempelajari bagaimana sunnah dan dia terapkan pada diri. Pasti dia akan pelajari. Sehingga yang namanya ahlus sunnah adalah seorang yang semangat mencari ilmu, orang yang lebih mementingkan talabul ilmi daripada urusan dunia, yang makanan sehari-harinya adalah membaca menulis dan mendengarkan pelajaran, yang begadangnya tiap malam adalah
mengulang-ulang pelajaran, mengkaji, membahas, membandingkan antara kitab ini dengan kitab yang itu. Wastirwahuhumul mudzakarah, dan istirahatnya mudzakarah. Sudah berbaring di kasurnya masih mengingat, ya. Berarti hadis itu begini, berarti hadis itu begini, berarti mustafadu minal hadis, berarti hadis itu faedahnya begini, konsekuensinya berarti begini. Diingat-ingat apa yang tadi dipelajari. Qul bina azakumullah. Imam Syafi'i rahimahullah tertidur, berbaring, dalam keadaan tamunya bangun malam sholat, melihat sepertinya tidur terus, katanya imam, sampai di akhir malam baru beliau bangun qiyamul lail. Ditanya, kamu tadi kok banyak tidurnya? Bayangan dia tidak akan tidur, belajar terus. Ternyata kata beliau, kata Imam rahimahullah, aku mengingat-ingat pelajaran 70 bab. Ketika berbaring tadi, yang dikira tidur, sedang mengulang-ulang 70 bab sebelum tidurnya. Ikhwan fillah azakumullah, sehingga tidurnya mungkin sedikit. Tetapi kebanyakan dia ketika berbaring adalah mengingat-ingat pelajaran dan mengulang-ulang pelajaran. Apa yang kalian hafal, apa yang kita hafal diulang-ulang ketika istirahat. Itu istirahatnya. Maka bagaimana tidak dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia? Karena mereka adalah orang yang makanan sehari-harinya adalah belajar, menulis, mendengar pelajaran, mendengar ilmu, dan begadangnya juga membahas, istirahatnya mengulang-ulang pelajaran. Wa khuluquhum al-madad. Al-madad menambah ilmu juga. Wa naumuhumus sihad. Tidurnya mereka adalah sihad. Hampir mirip dengan yang mudzakarah tadi. Wastila'ahum ad-diya. Istila'ahum adalah ad-diya, cahaya. Kenapa dia butuh cahaya atau mereka butuh cahaya? Karena untuk belajar. Dia kalau ingin sesuatu, apa yang paling kamu inginkan? Paling aku inginkan adalah cahaya yang mencukupi supaya saya bisa belajar di malam hari. Ini bukan sekarang zamannya, masya Allah, zaman lampu-lampu seperti ini. Waktu itu sangat kurang. Sehingga perabot yang paling berharga yang mereka jaga betul-betul adalah cepliknya, cempornya. Tahu cempor? Ceplik, pelitanya. Ini jangan sampai kurang minyak, jangan sampai padam, dan sampai rusak sumbunya dan sebagainya. Saya malam tidak bisa baca, nggak bisa menulis. Bantalnya, wa tawassuduhum al-hasa. Bantalnya adalah batu, kerikil. Artinya mereka karena sering belajar, berpergian ke sana kemari, maka sering lebih banyak dia tidur di tanah daripada tidur di kasur dan bantalnya. Lebih banyak tidur di tanah untuk urusan talabul ilmi. Fasyada'id ma'a wujudil asanid al-aliyah indahum rakha. Maka syada'id, kesusahan-kesusahan, ma'a wujudil asanidil aliyah, bersama adanya sanad-sanad yang ali, indahum rakha, menurut mereka itu kebahagiaan. Kalau mendapatkan sanad yang ali. Apa sanad ali? Sanad yang lebih tinggi. Misalnya kita mendapatkan riwayat dari satu orang di sini. Kamu dapat dari mana? Kamu dengar dari siapa? Aku mendengar dari Imam Fulan. Dan Imam Fulannya itu masih hidup di zaman sini. Maka saya ingin mendengar langsung dari dia. Itu sanadnya ali namanya. Kalau saya dapat dari orang ini, saya mendapat dari orang kedua. Tapi kalau saya bertemu langsung dengan alim tadi, saya akan mendengar dari orang pertama. Maka ini adalah sanad yang lebih ali. Para ulama sangat mencari sanad yang lebih ali, walaupun harus menempuh perjalanan, harus tidur di pasir, harus dia dalam keadaan seperti ini, seperti itu. Berat. Asyada'id, kesusahan-kesusahan bersama sanad yang ali, itu kebahagiaan. Masya Allah, saya berhasil mendengarkan langsung dari mulut Imam Fulan yang berada jauh di Yaman sana atau jauh di Madinah sana. Bahagia. Walaupun perjalanannya sangat sulit, memberatkan dia, menghabiskan harta dan tenaganya dan waktunya. Wa wujudur raha ma faqdi ma talabuhu indahum bu's. Sebaliknya, adanya sesuatu yang menggembirakan, tetapi bersama hilangnya apa yang mereka cari, bagi mereka itu adalah bu's.
kesialan, kesedihan. Nikmat kita, Masya Allah, mendapatkan kenikmatan makanan, minuman, Masya Allah, pesta pora. Ternyata mereka kehilangan apa yang mereka cari. Oh, tadi ada kajian. Ya sudah, terlambat, sekarang sudah selesai. Maka orang ini bukan bahagia, bukan gembira dengan makanan yang nikmat tadi, justru sedih. Itu musibah yang menyedihkan dia dan bikin nangis dia. Kenapa? Sampai terlewat pelajaran. Kenapa? Sampai terlewat pelajaran. Ini ciri-ciri ahli sunnah. Lebih mementingkan ilmu. Sehingga raha ma'afaq di matalabu, kebahagiaan, kesenangan bersama hilangnya apa yang mereka cari, yaitu ilmu, itu bagi mereka merupakan kesedihan. Fauquluhum biladadati sunnah ghamirah. Maka mereka, akal-akal mereka dengan kelezatan sunnah dipenuhi, diramaikan. Ini ramainya akal-akal mereka dipenuhi oleh kelezatan terhadap sunnah, kenikmatan mempelajari sunnah. Qulubuhum birridha fil ahwali amirah. Hati mereka dengan keridhaan pada keadaan apa adanya, itu amirah, diramaikan. Hatinya ramai dengan keridhaan, dipenuhi dengan keridhaan, dengan keadaan. Tidur di tanah oke, tidur di atas batu atau berbantalkan batu tayyib, naam, siap, ridho dengan apapun, makan apa adanya, nasi putih tok dengan garam, nah apa-apa, apalagi ditambah sayur, Masya Allah, terima. Yang penting apa bagi mereka? Dapat ilmu, talabul ilm. Tidak mengeluh terus, makanannya begini, makanannya begitu, makanannya begini, makanannya begitu, tidurnya begini, tidurnya begitu, tempatnya begini, tempatnya begitu. Tidak begitu. Justru ahlu sunnah qulubuhum birridha fil ahwali amirah. Hati-hati mereka dengan keridhaan pada apa yang ada, mereka dipenuhi hatinya dengan keridhaan. Ta'allumus sunan sururuhum, mempelajari sunnah itu kebahagiaan mereka. Wa majalisul ilmi, dan majlis-majlis ilmu itu tempat duduknya mereka. Wa ahlus sunnah qatibatan ikhwanuhum, dan ahlus sunnah seluruhnya merupakan saudara-saudara mereka. Wa ahlul ilhadi wal bid'ah bi asriha, sedangkan golongan orang-orang yang menyimpang sesat, ahlul dalal, ahlul bid'ah bi asriha, seluruhnya a'da'uhum, merupakan musuh-musuhnya. Ahlus sunnah seluruhnya merupakan saudara-saudaranya, sedangkan kelompok-kelompok sesat, penyesat-penyesat umat seluruhnya merupakan musuh-musuhnya. Ini ahlus sunnah. Kaum muslimin yang saya hormati, talabatul ilm, rahimani wa rahimakumullah. Demikian keadaan mereka para ahlus sunnah digambarkan oleh para ulama, dan itu ciri-ciri ahlus sunnah. Sehingga ahlus sunnah bukan hanya pengakuan, tetapi butuh pembuktian. Assalatu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.